ketemu lagi dengan saya Happy Amorea. Kali ini kita cerita-cerita tentang 5 kesalahan kita dalam memakai skincare. Sebelum teman-teman lanjut tonton, please subscribe, like, dan komen-komen kita ya teman-teman, biar aku tambah semangat untuk membicarakan kesehatan kulit kita. Nah, 5 kesalahan kita dalam dunia skincare. Nah, harus tahu dulu ya, apa sih skincare itu gitu ya. Skincare itu adalah serangkaian kegiatan perawatan kulit yang mendukung kesehatan kulit dan kecantikan kulit. Jadi kalau teman-teman pilih produk yang ada kandungannya hidrokinon, merkuri, atau bahkan pemutih, itu bukan termasuk dari skincare. Karena teman-teman dengan sengaja memberikan ke kulit teman-teman itu bahan-bahan yang berbahaya. Nah, skincare itu pasti pada umumnya itu bahan-bahannya itu aman untuk jangka panjang dan tidak ketergantungan. Kesalahan pertama dalam dunia skincare kita itu sering pakai cleansing water. Ayo, siapa yang pakai cleansing water? Tapi nggak dibilas lagi dengan air, karena berpikir kan bahannya air ya, nggak masalah gitu ya kan. Nah, padahal ini kesalahan yang sangat-sangat fatal buat kita. Kenapa sih pakai cleansing water itu fatal kalau tanpa dibilas? Karena cleansing water itu berbeda dengan toner ya kan. Nah, kalau cleansing water itu kan membantu sebenarnya, tapi harus dibilas baru kita pakai skincare kita selanjutnya, misalnya pelembab kita. Nah, ini terjadi sering di malam hari saat kita lelah pulang kerja, berpikir simple gitu ya kan, kita stepkan cleansing water kita, lanjut pakai misalnya serum atau pelembab di malam hari. Padahal ini sebenarnya kesalahan yang sangat fatal. Atau bahkan kita sering pakai tisu basah untuk membersihkannya tanpa dibilas. Malah walaupun tisu basah kita itu non alkohol, tapi itu memang benar-benar harus dibilas dengan air, atau paling males-malesnya itu kita wajib pakai toner teman-teman. Toner lah produk yang bisa dipakai tanpa dibilas. Nah, kesalahan kedua, kita salah pakai kapas. Sepele sangat gitu ya kan, kok siapa sih yang nggak tahu pakai kapas gitu ya dalam produk mengaplikasikan milk cleansing atau toner gitu ya kan. Nah, banyak kita teman-teman, jangan nggak semua ya, tapi kebanyakan kita itu mengaplikasikan produk cleanser kita atau toner kita itu dengan menggosok-gosok kuat kapas yang kita pakai ini. Gosok kuat, berpikir semakin digosok berarti kotorannya semakin terangkat gitu kan. Padahal itu kesalahan yang bisa merusak skin barrier kita. Apa sih skin barrier? Skin barrier itu penghalang kulit yang tugasnya melindungi kulit kita. Jadi kalau kita gosok kuat-kuat, secara kasat mata nanti ada terjadi retakan-retakan. Nah, kalau sudah rusak skin barrier kita ini, terjadi retakan-retakan di kulit kita ini, lama-lama retakan-retakan itu menyimpan toksin-toksin atau kotoran-kotoran, atau bahkan krim-krim yang kita aplikasikan ke wajah kita. Dia jadi menyimpan ya. Jadi walaupun kita pakai skincare, kok lama-lama kulit kita ini kusam gitu kan. Karena apa? Karena terjadi retakan-retakan di sekitar kulit kita ini. Jadi kita perlu itu pakai kapasnya pelan-pelan saja dan angkat ke atas ya kakak-kakak, jangan ke bawah, karena wajah kita ini ngikutin gravitasi ya. Kalau setiap hari kita aplikasikan ke bawah, sebulan berapa kali, setahun kan lama-lama jadi molor ya kan. Jadi ya usahakan ke atas, mengaplikasikan stepkan kapas kita ini dan lembut pastinya. Kesalahan ketiga, kita merawat seluruh wajah kita ini dengan cara yang sama. Maksudnya gimana ya gitu ya kan. Nah, kita kan tahu ya teman-teman, daerah pipi kita ini daerah yang paling kering dibanding dengan daerah T-zone ya kan. Nah, T-zone kita ini pasti produksi minyaknya itu sedikit berlebih atau dibandingkan dengan daerah pipi kita. Misal kalau kita pakai pelembab contohnya ya kan, kita pakai pelembab, kita nggak perlu aplikasikan ke seluruh wajah kita. Contohnya kita aplikasikan nih pelembab gitu kan, kita aplikasikan ke pipi kita aja terlebih dahulu. Nah, sisanya ini di daerah T. Ini bertujuan sangat banyak. Pertama,
Kalau teman-teman apalagi yang punya masalah komedo, kalau teman-teman mengaplikasikan di sekitar ini komedo kita ini krim atau pelembab wajah, ini kan komedo kita ini kan pori-porinya sudah terbuka ya teman-teman. Jadi kalau kita aplikasikan itu jadi produknya masuk ke pori-pori kita. Akhirnya besok kita ketemu lagi dengan komedo kita, besok ketemu lagi dengan komedo kita gitu ya kan. Nah, ini juga berguna bagi teman-teman yang punya wajah berminyak tapi ingin melembabkan kulit pipihnya gitu ya kan. Nah, kita harus stepkan aja dulu di bagian pipi kita, baru sisanya di jari kita ini stepkan ke daerah T-zone kita. Nah, perlu digarisbawahi, dalam pemilihan pelembab wajah ini memang wajib kita pakai ya teman-teman. Nah, pelembab wajah ini kalau kulit teman-teman itu sudah berminyak, jangan cari pelembab yang bahannya itu oil base, nanti makin berminyak kulitnya. Tapi cari bahannya itu yang water base. Nah, secara khusus aku mau rekomendasikan ini, si Moisnya New Amorea Series. Kenapa? Karena cara kerjanya ini sudah dia bahannya water base, cara kerjanya itu keren. Dia mengangkat air dari lapisan kedua kulit kita ini, ditarik ke permukaan kulit kita. Kesalahan keempat, terlalu banyak pakai skincare. Udah banyak jenisnya, dalam mengaplikasikannya kita segudang pup gitu ya kan. Berpikir kalau banyak kita aplikasikan ke wajah kita, manfaatnya pasti lebih maksimal. Padahal itu salah besar, ya kan? Nah, yang paling penting dalam pemakaian skincare itu, pilih yang cocok buat kulit kita, sesuai kebutuhan kulit kita. Apa masalah kulit kita, kita cari tahu dulu. Dan yang kedua, pengaplikasiannya itu sedikit aja stepkan ke kulit kita dan pijat lembut secara merata. Itu yang paling penting. Dan kalau kita sudah pilih skincare yang keren, pasti itu langsung meresap ke kulit kita. Jangan diragukan. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Selain boros di pemakaian, juga bikin kulit kita ini nggak bernapas. Akhirnya ya sia-sia kita pakai skincare kan. Kesalahan terakhir 5. Kita suka coba-coba gonta-ganti skincare. Dari skincare A misalnya, kita baru bekerja proses skincare-nya, udah ganti ke produk B, gitu juga udah pakai produk B, ganti ke produk C. Yang ada kulit kita ini jenuh gitu ya kan. Padahal bukan tidak cocok skincare-nya pada kita, tapi kitanya yang tidak memiliki sedikit kesabaran untuk menunggu proses dari skincare ini bekerja. Skincare yang baik itu pasti cara kerjanya itu mengikuti regenerasi kulit kita. Kenapa harus mengikuti regenerasi kulit kita? Karena semua skincare itu pasti membersihkan dulu. Nah, dalam membersihkan pasti membuang sel-sel kulit mati, diganti dengan sel kulit baru. Nggak akan ada skincare yang keren tapi menumpuk sel kulit matinya. Nggak akan ada kan teman-teman. Nah, sel kulit mati itu akan diganti dengan sel kulit baru itu sekali 28 hari. Coba bayangkan. Wajar kan skincare itu berproses dulu, perlu waktu. Jadi teman-teman, jangan gampang gonta-ganti skincare. Tapi perlu teman-teman garis bawahi, pilih dulu, analisa dulu tipe kulit teman-teman. Tipe kulit berminyak kah, kering kah, kombinasi kah? Apa masalah kulit teman-teman? Cari produk yang benar-benar keren. Ingat, memilih skincare itu bukan coba-coba, tapi cari tahu dulu lebih dalam. Cocok di kita, belum tentu cocok di kamu, ya kan? Jadi jangan coba-coba, karena kulit kita ini aset masa depan kita yang nggak akan pernah bisa dipinjamin atau meminjamkan ke orang lain. Selama kita hidup, kulit kita inilah nempel di badan kita. Jadi harus lebih sedikit bijak dalam memilih skincare. Pilih skincare yang sudah BPOM, sudah aman, tahu cara kerjanya, apa ingredientsnya, ya kan? Dan yang paling penting, aman dipakai ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa? Karena kan tiba-tiba kita kaum cewek dikasih rezeki sama Tuhan. Kita nggak perlu stres, nggak perlu berpikir panjang untuk berhenti dengan skincare-nya. Kita bisa continue memakai karena aman dipakai ibu hamil dan ibu menyusui pastinya. Jadi sekian review tentang 5 kesalahan dalam skincare kita. Semoga info ini bermanfaat dan semoga wanita-wanita cantik dimanapun berada tetap cantik alami, sayangi kulit kita.